Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Iman Aling Pribadi dengan NIM 2204911000020. Di sini saya akan menerangkan tentang dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang berfungsi menyearahkan dan penghambat arus listrik yang tersusun dari berbagai macam bahan yang bersifat semikonduktor. Prinsip kerja dioda termionik ditemukan pada tahun 1873 oleh Frederick Guthrie yang berasal dari Inggris, sedangkan prinsip kerja dioda kristal ditemukan pada tahun 1874 oleh Carl Ferdinand Braun dari Jerman, sedangkan istilah dioda ditemukan oleh ilmuwan dari Inggris yaitu William Henry Eccles yang berasal dari bahasa Latin di berarti dua dan ode dari audos berarti jalur. Komponen penyusun dioda terdiri dari dua, yaitu anoda dan katoda. Anoda adalah elektroda dalam perangkat listrik terpolarisasi melalui arus yang mengalir dari rangkaian luar dan merupakan terminal positif. Dioda dilambangkan dengan simbol huruf A. Sedangkan katoda adalah elektroda dalam perangkat listrik terpolarisasi melalui arus yang mengalir dari rangkaian luar dan merupakan terminal negatif. Dioda dilambangkan dengan simbol huruf K. Cara kerja dioda dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu unbiased, forward biased, dan reverse biased. Unbiased dioda bekerja dalam kondisi tidak ada tegangan yang diberikan dari sumber energi eksternal ketika sambungan P dan N dipasang, menghasilkan aliran elektron dari material tipe N ke material tipe P dan aliran hole dari material tipe P ke material tipe N. Berdasarkan kondisi tersebut, maka akan timbul reaksi P-N junction dan juga akan timbul juga pembatasan medan listrik. P-N junction ini terjadi ketika adanya proses difusi yang menyebabkan elektron berada di kutub N yang akan bergerakkan lalu berpindah ke kutub P. Perpindahan elektron dari kutub N menuju kutub P inilah yang disebut sebagai holes. Ketika holes terjadi, maka kutub P akan menghasilkan ion negatif. Kedua, forward biased, yaitu ketika sumber tegangan dihubungkan ke dioda sedemikian rupa sehingga sisi positif dari sumber tegangan pada anoda dan sisi negatif pada katoda dioda menjadi konduktor dan memungkinkan arus mengalir. Tegangan yang terhubung ke dioda dalam arah ini disebut bias maju. Yang ketiga, reverse biased. Cara kerja dioda yang terakhir adalah dioda bekerja pada bias mundur, yang berarti arah tegangan yang diberikan dari sisi positif ke katoda dan sisi negatif ke anoda yang menyebabkan arus tidak mengalir dan ini membuat menjadi isolator. Jenis dan fungsi dioda. Jenis dioda dibagi menjadi 12. Dan saya akan menerangkan beberapa jenis dioda saja. Yang pertama, dioda normal atau dioda PN junction. Maka dioda jenis ini merupakan dioda yang paling sering ditemui terutama pada rangkaian frekuensi radio dan juga rangkaian power supply. Dioda jenis ini disebut sebagai dioda normal karena merupakan dioda standar
dan yang paling umum digunakan. Yang kedua, dioda bridge. Fungsi dari dioda bridge ini tidak jauh berbeda dengan jenis dioda lainnya. Apabila kita ingin membuat penyearah satu gelombang penuh, maka dibutuhkan 4 buah dioda. Dengan menggunakan dioda bridge, kita hanya menggunakan satu dioda saja. Dioda bridge memiliki bentuk yang sangat bervariasi, mulai dari bentuk tipis seperti sisir, bulat, hingga berbentuk kotak seperti meja. Yang ketiga, dioda Zener. Dioda Zener adalah salah satu dioda yang mempunyai peran aktif di dalam menstabilkan tegangan pada power supply. Tidak seperti pemasangan jenis dioda lainnya, rangkaian elektronika yang memakai dioda Zener dipasang dengan kondisi bias mundur. Yang keempat, dioda kristal. Dioda kristal adalah salah satu nenek moyang dioda yang telah dimodernisasi. Disebut sebagai nenek moyang dioda karena awal-awal penemuan dioda ini adalah dioda kristal, yang mana dioda ini dibuat berdasarkan kontak antara kristal semikonduktor dan titik tertentu yang menghasilkan pertemuan antara P dan N. Dioda ini biasanya diaplikasikan sebagai radio penerima. Yang kelima, dioda foto. Dioda foto atau fotodioda adalah jenis dioda yang dapat mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Dioda foto ini diaplikasikan di sensor cahaya kamera, scanner barcode, dan peralatan medis. Dioda foto ini dibagi menjadi 2, yaitu dioda fotovoltaik yang menghasilkan tegangan seperti sel surya, dan dioda fotokonduktif yang tidak menghasilkan tegangan dan harus diberikan sumber tegangan lain untuk penggerak beban. Berikut rangkaian dioda. Berikut contoh implementasi dari dioda. Yang pertama, lampu LED yang menggunakan sistem dioda LED. Yang kedua, player DVD yang menggunakan sistem dioda laser. Yang ketiga, radio tuner yang menggunakan sistem dioda varaktor. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari dioda. Di sini soalnya ialah menghitung nilai arus I1, I2, dan arus ID2. Yang pertama, kita mencari nilai arus I1 dengan rumus I1 sama dengan V total per R atau hambatan 1 sama dengan, oh ya, saya lupa, saya belum menulis diketahui R atau hambatannya itu sama dengan 3,3 ohm. Terus V
V totalnya ialah 0,7 volt. Nah, kembali ke rumus yang pertama yang tadi. V totalnya tadi 0,7 volt per 3,3 ohm sama dengan 0,212 mini ampere. Yang kedua, kita akan mencari nilai arus I2 nya dengan menggunakan rumus hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, yaitu negatif tegangan 2 plus E kurangi V total sama dengan 0. V2 kurangi E kurangi V total kurangi V total sama dengan 20 volt kurangi 0,7 volt kurangi 0,7 volt sama dengan 18,6 volt. Arus I2 nya sama dengan menggunakan rumus tadi ya teman-teman. V2 bagi R2 nya itu 5,6 sama dengan, kembali ke rumusnya tadi, sama dengan 18,6 volt bagi 5,6 sama dengan 3,32 mili ampere. Terus kita mencari nilai nilai arus ID2 nya tadi. Rumusnya ialah ID2 plus arus listrik arus 1 sama dengan arus 2. Arus D2 sama dengan arus 2 kurangi arus 1 sama dengan 3,32 mili ampere kurangi 0,212 mili ampere sama dengan 3,108 mili ampere. Jadi jawabannya ialah 3,108 mili ampere teman-teman. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, dan tugas ini saya tunjukkan kepada Pak David untuk memenuhi tugas elektronika pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.